Baiklah Bapak Ibu hadirin berbahagia, para tamu undangan yang kami hormati dan kami muliakan. Selanjutnya masuk kita pada acara pelaksanaan evaluasi oleh tim evaluasi Provinsi Sumatera Utara. Kepada tim evaluasi Provinsi Sumatera Utara kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, selamat jalan kepada Ibu Sekda Kabupaten Batubara yang akan meninggalkan lokasi acara. Terima kasih Ibu, semoga sehat dan bahagia selalu. Baik, izin Ibu Ketua, tiba giliran kami. Tadi di awal sudah kami kenalkan, sekarang tiba saatnya sebelum kita laksanakan evaluasi, tentu kami jelaskan dulu ya, apa sih kegiatan ini. Baik, yang pertama tentunya apresiasi dulu. Saya dari awal duduk di sini sampai terakhir Ibu penampilan, Ibu sangat menghipnotis saya. Saya sepertinya nonton di bioskop yang sangat terkenal, dari A sampai Z, ini sangat menarik. Tetapi yang paling luar biasa kalau secara pribadi, ini baru kali ini saya lihat, saya sejak 2003 udah turun ke desa Bu, dari PKK. Saya di PKK Provinsi sejak tahun 2003, ini konsep yang kalian berikan ini sangat, kayak mana ya, sangat lengkap, kemudian sangat menarik. Tapi yang luar biasa itu adalah ini kalian bisa menggerakkan semua orang gitu. Ini yang berat. Ya, menggerakkan semua orang dalam satu kegiatan itu sulit. Dan yang paling seru dramanya sih, itu biasanya drama itu lebih banyak isinya itu basa-basi atau hanya sekedar hiburan. Tapi di sini ilmunya sangat syarat, banyak sekali ilmunya. Ya. Bahkan dari seluruh kegiatan PKK itu bisa dirangkum dalam satu penampilan drama. Kalau bisa itu videonya serahkan kepada staf kami. Ini kalau nanti bisa di tim lain suruh tonton aja. Udah nggak usah capek-capek, tonton aja nih Mangkai Baru ini. Apalagi nih kalau bisa kampung YouTuber ini share. Sebarkanlah ini ke YouTube. Jadi kami nanti tinggal informasikan kepada lawan-lawan kalian dimanapun berada. Gak usah capek-capek datang ke Batubara, masuk ke YouTube, tonton Mangkai Baru, semua ada di sana. Ini keren ya. Tapi ingat, dalam sebuah penilaian itu tetap harus ada alat ukur. Apa alat ukur? Kalau tadi di akhir drama, kita semua melihat ibu mengukur remaja setelah dikasih tablet tambah darah ya. Bagaimana? Maka evaluasi PKK juga begitu. Saya jangan sampai menemukan kesalahan kalian. Nah ini ya, kalau saya temukan kesalahan kalian dari alat ukur ini nanti, maka ini tidak ada perbaikan-perbaikan. Mohon maaf, saya harap ini semua adalah hasil dari akumulasi kalian yang tidak tidur-tidur berapa malam ini. Ini adalah hasilnya semua, sudah siap perang. Tapi kalau dari drama dan video, saya punya keyakinan, insting saya bilang kalian sudah siap perang. Tetapi ingat, karena kalian belum lihat lawan kalian, maka tetap berdoa. Ya, apapun ceritanya Tuhan yang memutuskan, bukan kami, bukan siapa-siapa. Karena usaha itu sudah maksimal. Tapi saat ini dan nanti seminggu ke depan, tim lain akan melihat kabupaten lain. Dan saya berharap tidak ketemu kesalahan kalian di sana. Supaya hasil ini betul-betul bisa dipertarungkan ya. Berikutnya, apa sih alat ukur tadi yang kami sampaikan? Yang pertama di sambutan ibu kami dari provinsi sudah mengatakan, yang pertama itu dievaluasi bidang kelembagaan. Saya tidak melihat, ini mulai ya,
Kalau tadi salah silakan nanti sekretaris semua timnya cari di mana itu, bongkar. Bisa jadi nggak masuk kemari sebelum kami pulang, sisipkan. Dari bidang kelembagaan, saya tidak melihat expose-nya itu mengarah ke profil-profil siapa tim-tim pendukungnya, siapa tim yang mensukseskan ini. Ibu hanya menjelaskan hasilnya, kan gitu, hasilnya ini dia hasilnya, ini hasilnya. Sementara siapa yang berbuat di balik itu, ini saya lihat ada semua di sini. Tapi ketika ibu mau mengeksposnya ke laporan, ketika ibu membentuknya dalam satu tim, satu tabel atau satu penjelasan, ini belum dapat. Padahal sudah banyak yang berbuat. Mohon maaf, sejak 2003 baru ini desa yang punya layar sebesar ini. Berarti kalian betul-betul didukung. Ini layar terbesar yang pernah tampil di desa. Ya, ini potensi. Ini siapa yang beri? Dari mana? Nah, ini harusnya kalian jelaskan. Kenapa di indikator ada yang namanya kader pendamping. Kader pendamping itu bukan kecil. Itu bisa dijelaskan semua. Siapa ini di balik aktor dan artisnya ini. Kalau perlu tadi tuh yang cerewet yang nyapu itu di mana orangnya? Kan gitu. Kalau bisa ke laporan, bisa ke video, sampaikan. Ini kerjanya Bu Dewi nih. Bu Dewi belum selesai urusannya. Ya, apa kerjaan Bu Dewi? Bu Dewi nanti videonya ini ke Ibu Ketua juga ada saya ingatkan. Tolong Bu ini divideokan semua aksi hari ini. Karena inilah potensi dan modal kalian yang besar. Supaya nanti lawan yang lain itu kalau bisa hanya bisa terbengong aja. Hah? Oh ini nggak lawan lagi, kan gitu ya. Kemudian di bidang kelembagaan apa lagi? Ibu Kades itu sebenarnya harus mengekspos tim dia. Mulai dari sekdesnya ya. Tapi nanti Bu Wirda akan mengarah ke sana. Tapi kalau bisa tadi itu juga ada ditayangkan. Karena ini PKK nggak bisa apa-apa ini tanpa beliau ini. Beliau kan nggak kerja sendiri. Sekdesnya siapa, ini siapa, boleh itu ditampilkan. Karena kalian sudah di tingkat provinsi. Jadi harusnya lengkapin semua. Tapi ingat, bukan ini kekurangan. Tolong ingat ya, saya belum mengungkap kekurangan kalian. Kemudian bidang administrasi, no comment. Saya tidak ada komen, keren banget. Ya, kenapa keren? Aplikasi ada 3. Dan aplikasi yang 3 ini yang membuat saya no comment tahu apa? Nih, tokohnya nih. Jarang-jarang sekretaris Pokja kalau dipoto nih udah kayak orang-orang di bank kerjanya. Ya, mengakses data, investasi. Saya mau tanya nih, ini laptop punya siapa? Punya desa, punya masing-masing atau punya siapa? Punya desa. Nah, ini Bu Wirda. Kami tadi debat. Kalian tampil, kami diskusi. Itu laptop siapa? Jangan-jangan itu laptop mahasiswa USU yang lagi magang. Tapi saya bilang enggak. Kalau saya tengok wajahnya, itu kayaknya laptop mereka Bu. Beda itu cara orang lihat punya barang sendiri dengan barang orang lain. Itu beda. Kemudian begitu tadi Ibu mainkan data, saya kan lihat layar, lihat mereka. Oh ini kerja ngetik. Enggak, itu pura-pura itu kata Bu Wirda. Enggak, itu dari tangannya nampak. Tapi pertanyaannya, Ibu kan nggak mungkin saya bawa ke Medan. Mau ikut ke Medan? Bawa laptopnya? Kan nggak. Tolong divideokan. Ini jarang-jarang ada sekretaris Pokja hebat kayak gini. Ya. Karena memang itulah sebenarnya pembantu utama dari sekretaris. Iya Bu Dewi, ya betul. Tugas Ibu belum selesai. Ibu nanti saya tanya nih ya kan. Ini Bu Dewi ini sering ganggu kami di provinsi. Sekarang kami yang ganggu. Kemudian di bagian administrasi Ibu yang keren, katanya tadi semua Dasawisma itu sudah lengkap semua bukunya. Sudah masuk ke Dasawisma. Apa lagi mau saya komenin? Kan gitu. Pokoknya kalau dari versi saya ya memang semuanya sangat keren banget. Masuk program kerja, ada yang kurang. Nah, mulai sedih kan? Program kerja Ibu tayangkan. Ibu mainkan dramanya,
Tetapi kan ini judulnya tertib administrasi. Saya pinginnya lihat tadi begitu Ibu tayangkan program Polja 1. Ini contohnya, ini fotonya, ini kegiatannya. Keluarkan tabel, keluarkan grafik yang sudah terlaksana bulan Januari sekian, ini sekian. Yang pengurus Pokja yang aktif sekian. Artinya ujungnya harus tetap data. Nah ini dia data. Tapi kalau Ibu tadi fokus semua ke Pokja, ini salah. Karena ini urusan tertib administrasi. Tapi karena tadi Pokja 1, 2, 3 itu hanya sampel, saya terima. Tapi ini akan lebih maksimal kalau itu tadi, ujungnya keluar data. Apa itu? Ternyata yang pengurus Pokja 1 aktif ini, kegiatannya yang udah terlaksana sekian, dari program kerja sekian. Keluarkan grafik, Januari, Februari, Maret, April. Maka dia satu kesatuan dengan tertib administrasi. Masuk terkait bidang kemitraan. Nggak usah komentar lagi, Ibu Sekda udah menjawab semua. Kenapa? Bantuan dinas dari kabupaten, Ibu Ketua. Saya sempat tanya sama Bu Dewi. Bu, ini kan masuk 5 kategori. Ibu Ketua PKK Kabupaten ke kategori mana? Langsung dijawab ketertib. Loh kok ketertib? Kenapa enggak yang lain? Karena Ibu pengen tertib itu maksimal. Artinya apa? Berarti Ibu Ketua secara tidak langsung sudah siap mempertanggungjawabkan kerja kalian masing-masing. Betul apa enggak? Nah, Ibu udah senyum, udah terjawab. Yang terakhir, bidang apa itu? Bidang penataan fisik. Nah itu nanti Pak Renaldi. Jadi kita tadi mulai, yang indikator terakhir ini yang fisik itu sudah kami foto, kami dokumentasikan. Kenapa? Supaya nanti kami bandingkan video Ibu, foto Ibu dengan yang kami punya. Nanti kami lihat cocok apa enggak. Jangan-jangan nanti Ibu cerita kampung YouTuber, ternyata baru dipasang tadi malam. Ternyata begitu dipoto versi Pak Renaldi, nggak ada YouTuber di sini Pak. Yang ada orang uber-uber katanya. Mudah-mudahan itu tidak ketemu. Kemudian yang kedua, izin. Ibu semua pelajari nggak indikator lomba tertib administrasi? Yang tabel-tabel. Kalau nggak pelajari hati-hati. Semua laporan ini bukan laporan tahunan ya. Ini laporan lomba tertib administrasi. Dasarnya dari indikator. Pertanyaannya dari mulai indikator pertama sampai ke 15 itu dari input, proses, output masuk enggak ke laporan. Makanya laporan Ibu enggak saya buka dulu. Saya mau pastikan dulu Ibu-ibu cocok enggak nih dengan indikator lomba tertib administrasi. Saya kasih tahu yang banyak nyangkut kalah di lomba tertib administrasi. Yang pertama indikator kader pendamping ada di situ. Ternyata begitu dicek foto dokumentasi, orangnya mana, wajahnya mana. Begitu dilihat lampiran, SK-nya ada atau tidak. Kemudian datanya ada enggak, siapa itu kader pendamping. Sementara pada saat acara ini banyak sekali kader pendamping. Tapi masuk enggak barang buktinya ke laporan. Yang berikutnya apa lagi yang paling berat? Sistematika pelaporan. Di indikator tertib administrasi ada sistematika pelaporan. Betul nggak 5 bab? Kalau ternyata ini 6 bab, kalah. Langsung aja. Kenapa? Karena di indikator dia minta 5 bab. Ya. Kalau ternyata Ibu ada 6 bab, udah pasti tidak sesuai indikator. Itu yang paling banyak membuat peserta nyangkut. Sementara kegiatannya luar biasa meriah. Berikutnya apa lagi? Terkait itu, ini waktu buka kantor. Ya, ternyata Ibu bilang masuk tiap hari, ibu-ibunya hadir. Buktinya apa? Buktinya saya langsung aja. Kenapa? Saya kan udah bilang tadi, saya no comment. Saya nanti tinggal kasih sama teman-teman, saya buka laporan Ibu. Apa itu yang pertama? Ada enggak daftar piket? Ada enggak buku daftar hadir piket? Ada enggak foto dokumentasi mereka piket? Kalau itu ada harus masuk semua. Artinya semua indikator itu harus semuanya di tiap nomor harus A. Jelas? A. Kalau ini tercapai, tinggal kami cocokkan dengan foto dokumentasi yang dari staf Pak Renaldi, kami rangkum, maka kami jumlahkan. Tapi jangan senang dulu.
Urusan tertib administrasi tidak hanya di desa. Mana Ibu sekretaris desanya? Sekretaris PKK desa mana? Ibu udah berapa malam gak tidur? Udah nikah atau belum? Belum, cepat menikah. Kalau enggak cepat tua nanti gara-gara jadi sekretaris ya. Artinya apa? Beban Ibu berat. Tapi saya lihat dari Ibu sekarang aja wajahnya senyum. Kenapa? Karena Ibu dibantu oleh sekretaris Pokja. Ini bagus ya. Bagus, berarti hubungannya keren, dipertahankan. Tetapi ini bukan masalahnya hanya di PKK desa. Mana sekretaris kecamatan? Ibu jangan senyum-senyum aja di sini. Habis dari sini kami ke kantor Ibu. Jangan nanti ini bagus, di sana berantakan. Udah, begitu ini berantakan, Ibu camatnya yang kami koreksi. Jadi Ibu camat nggak hidup tenang ini. Kenapa? Poin-poin penilaian ini ada di kecamatan juga. Habis itu kami ke kantor Ibu Dewi Margolang. Ibu Dewi harus mempertanggungjawabkan kenapa desa ini bagus, Manggai Baru ini bagus, tapi kecamatannya berantakan. Apa ini tanggung jawabnya? Sebelum kami lanjut ke Asahan, maka kami akan kunjungi kantor PKK Kabupaten. Benar nggak lebih bagus di sana? Kalau ternyata lebih bagus, udah selesai urusannya. Baru kami laga. Udah paham ya? Jangan nanti Ibu, karena gini dari pertama begitu dengar Ibu yel-yel, juara, juara. Begitu dengar nyanyi, juara, juara. Paling nggak tahan saya penutup terakhir tadi. Gombal mautnya ampun. Tapi memang itu artinya Ibu sudah all out. Sudah siap habis-habisan. Yakin aja, oke? Baik, itu dulu dari saya. Setelah ini saya akan lihat laporannya cocok nggak dengan yang saya bilang. Kalau nggak cocok, langsung nanti di penutup saya kasih di mana permasalahan kalian. Tapi mohon maaf, tidak boleh ada perbaikan. Karena ini udah evaluasi. Jadi A sampai Z yang Bapak Ibu lakukan harus siap terima menang, harus siap terima kalah. Tapi kayaknya nggak ada yang kalah ini Bu. Karena udah dapat juara semua. Juara harapan 3, harapan 4. Cukup? Kalau cukup kami pulang ke Medan. Belum ya? Masih pingin naik. Juara berapa tadi? 1. Di atas 1 nggak mau? Loh. Jangan juara 1. Juara pertama Pak. Atau juara pelaksana. Kalau juara 1 di atasnya ada lagi angka. Angka berapa itu? Hati-hati ya. Baik. Untuk itu, untuk diskusi lanjut. Oh sebentar dulu, satu lagi. Ibu-ibu yang tadi tampil yel-yel. Ampun gerakannya. Seksi banget. Beruntunglah suami-suami Ibu. Kalau pulang nanti suami Ibu masih marah-marahin Ibu, pikirkan lagi lah hidup bersama dia. Kenapa gitu Pak? Karena nggak mau dia mengakui bahwa Ibu itu sangat keren di PKK. Keren Bu penampilannya ya. Sangat kreatif, isinya juga sesuai dengan tertib administrasi. Kemudian pernik-perniknya juga tetaplah terus berbuat ya. Termasuk juga yang lain juga penampilan tadi kami sudah rangkum. Banget keren-keren. Oke, dari saya itu dulu. Selanjutnya ini ada Pak Ruyat dari staf ahli kami. Beliau sudah punya beberapa hal. Untuk itu nanti tolong disiapkan personel-personelnya. Ibu Kades kalau bisa tadi lembaganya masih ada di sini. Tadi Pak BPD-nya tolong nanti karena nanti diingatkan ya. Oke, selanjutnya kepada Pak Ruyat dipersilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Iya. Gimana Bu? Saya tidak mau terbawa dosa Ibu tidak sholat. Nah, tolong bergantian. Kalau kami mungkin bisa dijamah, ya. Tapi yang inti di sini dulu, yang lain bergantian sholat, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Ya, oke. Pak Nirman tadi sudah koreksi. Secara keseluruhan memang untuk desa apa ini tadi? Mangkai Baru, ya, Kecamatan 50. Kabupaten Batubara. Dari segi laporan sekilas sudah enak dilihat, enak dibaca. Kemudian sebagian belum enak disimak gitu ya. Sebagian ya. Itu dari segi laporan. Jadi yang ingin saya bahas pertama masalah kelembagaan ya. Kelembagaan tim penggerak PKK karena semua tercantum di dalam laporan masing-masing. Kabupaten sudah ada laporan, kecamatan sudah ada laporan, dan desa sudah ada laporan. Di kabupaten normal,
kecamatan normal, desa tidak normal. Ya, gitu ya. Makanya saya mulai dari desa dulu. Apa yang tidak normal? Biasanya kita panggil Pak Kades. Ini manggilnya Bu Kades kan gitu ya. Dan sering dipanggil Bu Kades istri kepala desa. Ini ternyata yang Bu Kades itulah dia kepala desanya gitu kan. Nah ini kita sekarang sudah menganut Perpres 99 2017, Permendagri 36 2020 ya. Itu ada dalam ketentuan-ketentuan Permendagri 36 2020 itu. Terutama kalau untuk kecamatan dan desa kelurahan yang ada perubahan ya. Kalau di kabupaten, di kecamatan tidak begitu banyak, di provinsi. Ini terkait kalau ketua tim penggerak PKK adalah istri kepala desa. Apabila kepala desa seorang perempuan, maka yang jadi ketua tim penggerak PKK desa, bunyi Permendagri adalah suami kepala desa. Kalau kepala desa belum menikah, segeralah suruh menikah. Nah itu ya. Nah, kalau kepala desa perempuan belum juga punya suami, segeralah mencari suami. Itu kan solusi pertama ya. Jadi kita doakan yang pertama itu supaya selesai ini sebelum ada pengumuman sudah ada suaminya gitu ya. Oke. Itu doa pertama. Yang berikutnya koreksi tentunya. Karena ketua tim penggerak PKK-nya perempuan, katanya saya dapat informasi ibu ini belum ada suaminya, lagi tidak ada suaminya gitu kan. Jadi saya pikir nggak mungkin siapa yang akan dijadikan ketua PKK, sehinggalah muncullah Ibu Sri Imbun Sandi gitu kan. Nah, di Permendagri 36 2020 berbunyi, apabila kepala desa seorang perempuan, maka yang jadi ketua tim penggerak PKK desa adalah istri pejabat satu tingkat di bawah Kades. Sama kecamatan adalah satu tingkat di bawah camat, satu tingkat di bawah bupati gitu kan. Nah ini yang Ibu Sri Imbun Sandi ini, siapakah beliau ini? Apa sama-sama juga jalankan masih lajang atau masih gadis juga? Iya Bu, masih gadis juga? Sudah menikah Pak. Udah menikah. Karena kebetulan pula sekdes kami izin perempuan. Ibu, Ya. siapapun yang ditanya oleh tim tolong berdiri karena kita ambil foto ya. Izin Ya. ya. Sudah menikah Pak. Sudah menikah. Iya. Suami Ibu pejabat di desa? Sebagai anggota LPM Pak. Sebagai Sebelumnya anggota memang LPM, ketua bukan Kataran perangkat Tengah. ya? Bukan perangkat. Bukan perangkat Pak. Bukan perangkat. Kalau gitu saya kembalikan ke Ibu Ketua PKK Kecamatan. Karena yang menetapkan SK-nya adalah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan kan. SK Ketua PKK Desa kan diterbitkan oleh Ketua PKK Kecamatan Bu ya. Nah, kenapa Ibu ini yang Ibu tetapkan Ibu Sri Umbun Sandi ini? Atas dasar apa Ibu menetapkan Ibu ini sebagai Ketua PKK Desanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu, izin Pak. Kita kebetulan melihat Ibu Imbun aktif di desa ya Pak. Karena kalau Apakah Ibu langsung melihat aktif karena yang langsung dekat adalah Ibu Kades? kebetulan gini, kita sering mengadakan rapat koordinasi di kecamatan. Itu melibatkan kecamatan dengan desa. Jadi kebetulan memang sering Bu Imbun yang hadir karena kepala desanya kan perempuan ya Pak. Sebelumnya Ibu ini apa sebelum jadi Kades? Anggota. Sebelum jadi Ketua PKK Desa? Anggota. Anggota di Pokja? Ketua Pokja Pak. Ketua Pokja berapa? Pokja 2 ya? Ibu yang melihat ya? Iya. Iya. Betul, Pak. Sebetulnya enggak itu ya. Karena Pak Ibu Sekdes mengusulkan. Kan itu. Karena diusulkan Ibu Sekdes lah Ibu Ketua bisa meng-SK-kan. Contoh sekarang segini. Kalau kepala desa punya istri 2, siapa yang berhak menjadi ketua tim penggerak PKK? Di Permendagri 36 2020 bunyi. Dan di Juknis Tata Kelola Kelembagaan buku 3 ya. Adalah istri yang diusulkan oleh Kades itu. Mau istri yang muda, mau istri yang tertua terserah. Yang diusulkan. Jadi intinya
Kalau kades itu perempuan adalah yang diusulkan oleh kades itu tadi. Jadi atas pertimbangan dari ibu ini itu Bu ya. Itu sebetulnya ibu akan lepas tangan gampang gitu. Jadi dasarnya adalah karena diusulkan oleh ibu kepala desa kan gitu Bu. Ya, oke. Silakan ibu duduk dulu. Kemudian sekretaris PKK kecamatan ya. Kan sebelum sampai ke ibu ketua PKK kecamatan ini tentu ada konsultasi antara sekretaris PKK desa dengan sekretaris PKK kecamatan. Adakah komunikasi sebelumnya? Ada jawabnya, jangan nggak ada ya. Kalau nggak ada bingung. Jawabnya ada Bu, jangan pilih yang nggak ada ya. Ya oke, pasti ada. Kemudian ibu sekretaris, biarkanlah dulu saya tinggalkan itu kelanjutan masalah. Berarti dari tokoh masyarakat, istri daripada Bapak LPM, yang mana Bapak LPM? Keluar ya. Nanti akan ditanya Bu Winda ini. Istri ketua LPM gitu ya. Anggota LPM, istri anggota LPM selama ini udah ada di Pokja 2. Kemudian yang jadi sekretaris PKK desa siapa ini? Ya. Ibu salah seorang perangkat desa atau istri perangkat desa? Operator di desa ya. Oke, duduk. Wakil ketua yang mana? Ibu wakil ketua ini Ibu Kartika. Mana Ibu Kartika? Iya. Ibu Kartika, Ibu wakil ketua ya Bu? Iya. Kenapa hari ini nggak pakaian PKK? Drama tadi Pak. Oh ikut drama, makanya tidak pakaian PKK gitu ya? Iya. Tapi Ibu punya kan? Punya ya? Iya wakil ketua harus punya itu seragamnya. Ibu ini siapa Bu Kades? Beliau apakah dari istri perangkat desa juga? Izin Pak saya jawab. Ya. Wakil ketua juga saya angkat dari istri dari toko pemuda Pak. Toko pemuda ya? Juga kerja di kantor desa sebagai staf kasih pemerintahan. Staf kasih pemerintahan, ya, staf ya. Oke silakan duduk. Nah ini ketentuan Permendagri 36 2020. Wakil ketua dan sekretaris diatur ya di situ. Wakil ketua adalah istri seklur. Nah, itu lain harinya nanti, berhalangan tetap ya. Nah, karena seklurnya perempuan katanya kan. Kemudian sekretaris PKK desa adalah istri salah seorang kaur di kelurahan gitu kan. Saya nggak tahu tadi istri salah seorang kaur mungkin ada istrinya tapi tidak pernah ber-PKK dan lain sebagainya ya. Bisa saja beralasan itu. Tapi semuanya bunyi itu di dalam konsideran SK. SK sudah lengkap saya lihat baca, tapi diktum itu belum keluar gitu ya. Diktum karena berhalangan tetap dengan kondisi bahwa pertama kepala desa seorang perempuan, sehingga untuk mengangkat ketua PKK-nya karena berhalangan tetap suaminya, kita katakanlah sesuatu berhalangan tetap, maka ditunjuklah ibu ini gitu ya. Dan selanjutnya gitu Bu. Jadi berhalangan tetap bahasanya tidak udah dibahasakan, diangkatlah ibu ini sebagai ketua PKK. Kemudian sewakil-wakil ketua juga ditetapkan ibu ini karena berhalangan tetap. Jadi dipelajari sebelumnya. Kemudian sekretaris juga sama seperti itu ya karena berhalangan tetap. Kemudian untuk kecamatan, wakil ketuanya siapakah Bu? Istri sekcam kah? Sudah pas ya. Kalau sekretarisnya ibu istri kasih PMD kah? Enggak. Iya apa enggak Bu? Enggak. Dari istri perangkat kecamatan? Iya, istri perangkat kecamatan ya. Siapa Bu? Kerja di kecamatan Pak. Kerja di kecamatan? Iya. Yang operator tadi ya? Iya operator. Operator iya. Menjadi sekretaris PKK. Berarti beban tugasnya belum begitu banyak ya Bu ya dengan pemerintahan. Operator keseluruhan Bu, semua kegiatan. Oke, itu juga harus ada bunyi berhalangan tetap ya, menetapkan karena ada ketentuan tadi. Wakil ketua adalah istri sekcam, untuk sekretaris adalah istri salah seorang kasih di perangkat kecamatan. Karena berhalangan tetap boleh seperti itu. Oke. Nah, kemudian saya lihat tentang dasar pembuatan laporan ya. Di desa sudah Perpres 99 2017, Permendagri 36 2020, kecamatan juga sudah sama Perpres 99
2017, Kemendagri 36 2020 ya. Bu Dewi, saya melihat laporan kabupaten. Masih ingat Ibu? Iya, kenapa gitu? Itu saya lihat. Kenapa? Di kabupaten ini tidak muncul Perpres 99 2017 dan Permendagri 36 2020. Tapi justru yang muncul Permendagri 1 2013 gitu. Nah, itu dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Nah, ini bagaimana nanti Pak Ketua Tim lah itu ya. Jangankan gara-gara satu hal itu memang berefek Bu. Apabila peraturan yang dipakai masih yang lama akan berefek ke yang lainnya gitu. Nah, ini kalau Pak Nirman tanya, bolehkah itu diganti gitu? Permendagri 1 2013 itu udah sangat-sangat ini kali ya. Karena sudah lahir Perpres 99 2017, Permendagri 2036 ya. Itu dari segi organisasi. Kemudian berikut Ibu Ketua PKK Desa dan Ibu Kades dan Ibu Sekretaris PKK Desa. Halo. Ya. Ada berapa dusun, Bu? 7 dusun. Ada dusun perempuan, kepala dusun. Siapa yang jadi ketua kelompok PKK dusun? Sudah adakah kelompok PKK dusun? Sudah. Yang 7 tadi. Yang kebetulan perempuan kepala dusunnya, siapa ketua kelompok PKK dusunnya? Dari masyarakat jawabannya ya. Tokoh masyarakat yang ada di lingkungan itu ya. Iya. Ini terkait data lagi. Data tadi kan ada 7 dusun ya. Kecamatan kan merekap Bu. Ibu Sekretaris PKK Kecamatan, halo. Ibu kan merekap data dari semua desa. Ada berapa desa di 50? 12 desa. Untuk desa Mangke Baru ini urutan keberapa? Ibu ingat? Urutan kelima. Ya, urutan kelima di desa di kecamatan ini. Nah, Ibu dalam merekap jumlah dusun lingkungan Mangke Baru ini ternyata dusunnya itu 22 gitu. Kok jauh kali bedanya gitu. Jadi dari mana merekap ini gitu. Boleh Ibu lihat di laporan itu Bu. Ibu lihat di laporan di data umum ya. Data umum PKK Kecamatan rekapnya. Yang pas, jadi angka ini tolong jauh kali Bu. Jadi tidak tembus data gitu ya. Kan harus tembus data. Desa merekap dari kelompok PKK dusun. Kelompok PKK dusun merekap Dasawisma. Kecamatan merekap data dari desa, ya, dan kabupaten merekap data kecamatan. Iya Bu, ada? Pas kan? Dusun lingkungan iya 22. Iya, siap. Kenapa? Iya Pak. 22. Salah angka, salah tulis, salah operator? Di 20, kok 21? Iya. Salah ya. Ya kira-kira munculnya kenapa gitu? Jauh kali dia. Mungkin Ibu jangan di situ Bu. Izin Pak, memang kita di sini ada 7 dusun Pak. Iya. Jadi setiap dusun kita ada 3 kelompok PKK dusunnya. Kalau ditanya jumlah kelompok PKK dusun tetap 1 lah Bu. Iya, karena Pak. 1 kepala dusun, istrinya ketua kelompoknya satu-satu. Kalau Dasawismanya udah OT. Tapi Iya, Pak. dusunnya tidak mungkin. Dusun 7, kelompok PKK dusunnya 3 kali 7 kan nggak mungkin. Izin sebelumnya Pak. Iya. Sebelumnya memang kami kan Pak di sini memang kami menempatkan untuk setiap dusun itu 1 kelompok 3 anggota. Jadi kami sebelumnya Pak, maaf sebelumnya Pak, di sini kami menganggap ini dusun dan lingkungan ini kami menganggap di sini jumlah per dusunnya yang PKK dusun, ternyata di sini jumlah kelompok PKK dusun. Makanya lihat judul di atas, Di atasnya ya Bu Pak, ya, maaf Pak, judul iya di Pak, atas. siap Pak. Kemudian bukan hanya itu saja, ada jumlah penduduk dan lain sebagainya tidak tembus data kecamatan ya. Kalau kabupaten secara urutan lebih ini lagi. Jadi inilah harus, makanya tadi dibilang Pak Nirman, desa sudah heboh, semuanya sudah heboh.
Kecamatan ternyata data, ini ngerekap dari mana aku bisa dapat sekian, pengertian itu. Padahal ada sistem rentang kendali kan, 12, 9, 6 kan, 3. 12 itu di desa, 9 kecamatan membina ke desa kan. Jadi desa adalah dibina oleh kecamatan gitu kan. Berarti data itu harus betul-betul kecamatan, jangan kelewatan. Artinya harus lebih pandai orang kecamatan ketimbang orang desa. Harus lebih pandai orang desa ketimbang orang dasawisma. Itu dasawisma itu yang kita bina dan selanjutnya ya. Oke. Kemudian berikutnya terkait struktur tim penggerak PKK ya. Di laporan tetap biasa dicantumkan struktur-struktur ini. Yang ada struktur hanya di laporan kabupaten ya. Di kecamatan juga tidak ada struktur tim penggerak PKK. Di desa adanya diekspos saja, tidak di laporan ya. Hanya diekspos. Di laporan mana aja? Di desa coba lihat. Strukturnya saya nggak dapat. Itu bukan struktur, Bu. Yang seperti inilah struktur. Struktur tim penggerak PKK desa ada di sini ya, diekspos. Tapi di laporannya ada di laporannya? Oh tadi yang saya koreksi kok nggak ada ya. Oke kalau memang ada. Kecamatan? Itu yang kecamatan, yang desa loh saya maksudnya. Itu yang desa. Oke, udah ada ya. Oke. Kecamatan sudah ada, kabupaten ada ya, Permendagri 36 2020. Oke. Selanjutnya masih ada lagi hal tentang buku ya Bu. Tadi saya karena di depan saya buku ini, 6 buku administrasi ini semua ada di depan saya, maka saya rekap kegiatan, notulen dan lain sebagainya. Ini rata-rata dari buku yang 5 ini semuanya memang mulai ada 2018, ada 2019, ada yang berlanjut bahkan inventaris mulai 2018, notulen 2019. Kemudian buku kegiatan ini ada buku tamu, ada buku kegiatan Bu ya. Buku kegiatan saya mencari siapa yang monitoring kemarin, nggak dapat. Kan mestinya diisikan di buku kegiatan. Yang monitoring kemarin itu kesini nggak kelihatan gitu. Di buku tamu pun saya cari tidak terlihat siapa yang monitoring kesini gitu. Maksudnya merujuk hal-hal yang ini nggak ada di buku tamu dan juga tidak ada di buku kegiatan gitu, tidak terisikan. Takut saya hari ini pun tidak ibu isikan di buku kegiatan. Padahal kami sudah evaluasi gitu. Mungkin hari ini masih boleh karena bukunya di sini. Tapi pada saat monitoring kan udah berlalu, mestinya sudah terisikan. Di buku tamu apa di buku kegiatan? Buku tamu tadi saya lihat tak dapat Bu ya. Coba Ibu carikan supaya kita jelas ya. Oke. Di bawah Ibu carikan aja, jelaskan di situ. Kemudian terkait kegiatan buku dasawisma ya, karena udah dengan semua. Tolong yang buku manualnya dasawisma dikasih sama kami di sini ya, biar saya lihat. Kemudian berikut lagi ada saya lihat SK TPK Bu, Ibu Kades, SK TPK. Tim pendamping keluarga, udah jam berapa? Udah habis waktu saya? Belum. Tim pendamping keluarga. Iya, ada SK-nya. Ada berapa kelompok tim pendamping keluarga? Bu, ada TPK? Yang dari PKK, PLKB? Iya. Ada berapa orang? Itu dia, karena mengisikannya Ibu banyak yang dilewat-lewat sehingga saya mau lihat secara urut ya tidak dapat gitu. Iya, berkelang deh ya, oke. Tapi berarti untuk ke depan ya janganlah berkelang, teruskan isikan sampai selesai ya. Bahkan tahun berganti pun masih boleh kalau masih ada kan buku itu, tidak harus diganti tiap tahun.
Cukup dikasih tanda ini tahun sekian ya. Oke. Tim pendamping keluarga tadi saya mau ngoreksi terkait dengan 3 buku dasawisma ya. Mana? Ada yang 3 orang tim pendamping keluarga, ada dari bidan desa, ada dari PLKB, ada dari Pokja 4. Yang mana? Ibu Pokja 4? Yang PLKB? Ibu yang berdua saya tanya. Hanya berdua aja kan Bu? Satu orang yang nggak ada siapa? PLKB. PLKB yang nggak ada ya. Ibu kan PKK ini punya buku dasawisma. Catatan ibu hamil, melahirkan, menyusui, nipas dan seterusnya. Sementara tugas ibu adalah pertama, menurunkan angka stunting. Yang kedua, memantau yang lahir beresiko stunting. Sampai dengan bulan Juli, adakah warga? Mohon izin Pak, di Mangke Baru sampai bulan Juli ini tidak ada yang berisiko stunting. Dari pendataan kami, tim TPK, kami turun Pak dari hamil 0 bulan. Dari 0 bulan kami sudah mendampingi ibu yang hamil sampai melahirkan ke masa nipas. Iya Pak. Melahirkan. Jadi difungsikan, nah Bu, dasawisma ini buku ketiga dipantau oleh ibu yang bertiga. Iya Pak. Jadi kita udah punya alat Bu, udah punya instrumen, akan dapat langsung. Kalau dasawismanya aktif maka ibu akan punya data yang akurat. Tapi kalau dasawismanya tidak aktif, akan muncul di sini ini kampung YouTube, tapi secara manualnya tidak terisi gitu. Nah, kalau manual tidak terisi di YouTube saja, sewaktu-waktu kena virus hilanglah semua itu ya. Nah itulah barangkali. Jadi koreksi, tolong dikasih buku dasawisma ke sini ya Bu. Mungkin itu Pak Nisman dari saya karena waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjut karena kebetulan waktu kita juga udah sangat sore ya. Kami juga mau lanjut. Saya mau bicara dengan Ibu Kades. Ibu Kades, pertama yang ingin kami tanyakan adalah terkait seragam Ibu. Apakah seragamnya ada, Bu? Ada ya? Izin Bu, seragam apa ini ya Bu? PKK kah atau memang jadwal hari ini? Seragam hari ini? Seragam resmi Kades. PDU dan PDH ada Bu, cuman saya menyesuaikan dengan hari ini, kegiatan hari ini. Oh begitu ya Bu? Ya. Iya Pak, Bu. Jadi kami hari ini nggak pakai baju putih karena menyesuaikan dengan harinya. Iya Pak. Memang hari Kamis kami kan ada dari Perbub bahwasannya memakai wastra daerah lah. Jadi ini batik jumputan dari Tanah Datar, kecamatan lain memang. Oke, baik Iya, Bu. Terima kasih ya Ibu. Iya Bu. Baik, saya tadi sudah terima dari Ibu tentang laporan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kebetulan pada saat saya monitoring, saya memang yang turun kemari. Jadi pada saat selesai saya monitoring, saya sudah bilang sama Ibu Dewi pada saat itu, untuk laporannya mohon agak dipercantik seperti yang punya PKK. Nah kebetulan saya mengapresiasi sesuai dengan harapan saya. Amin, oke baik. Untuk perdesnya tentang LKD juga sudah ada. Saya sangat mengapresiasi itu karena banyak sekali di kabupaten kota ini belum ada sama sekali. Jadi ini memang sangat kita himbau untuk membuat perdesnya terlebih dahulu. Karena saya lihat setelah saya membaca laporan, ternyata di dalam sudah ada perda kita. Perda tentang LKD kita. Oke baik, saya lanjut. Untuk LKD kita semuanya ada kecuali RT dan RW.
Kalau untuk lembaga adat desa kita sudah ada nggak ya Bu? Nggak ada ya. Nah begini ya Bu, sebaiknya kondisi yang di lapangan yang ada di desa itu sebaiknya kita ceritakan di dalam laporan. Tapi apa yang tidak ada tidak usah dimasukkan di dalam laporan. Jadi alangkah lebih baiknya tidak usah dimasukkan ke dalam laporan. Oke baik. Terus ini saya lihat sudah ada semuanya untuk LKD-nya, tapi di dalam laporan satu saja sih yang belum saya lihat adalah saya tahu mungkin untuk setiap LKD kita belum semuanya ada untuk ruangan atau kantor tersendiri. Di sini sudah dijelaskan, tapi saya minta semalam sebenarnya di pojok mana dia berada kalau dia memang masih menumpang di kantor kepala desa. Dan saya mohon memang dibuat untuk bagian struktur organisasinya ketika dipoto. Ini tidak saya temukan di dalam laporan. Jadi saya hanya melihat dari SK-nya saja. Jadi ini sebenarnya tambahan. Jangan hanya PKK-nya saja yang dibuat untuk struktur organisasinya. Tapi kelembagaan kita yang lain dibuat juga. Jadi jangan mereka ada tapi seolah-olah nggak ada. Begitu. Walaupun mereka hanya punya satu meja tersendiri di ruangan pojok mana, tapi paling tidak ada struktur organisasinya. Dan itu menunjukkan mereka ada dan dianggap ada di kantor kepala desa. Iya Bu, siap Bu. Kalau untuk struktur kelembagaan yang ada di desa, BPD, LPM, dan Karang Taruna, memang tidak ada ruangan, cuman struktur mereka, papan data mereka ada di kantor. Di depan kantor ada Bu. Cuman di laporan di LKD kita tidak dilampirkan pula fotonya ya Bu ya. Iya, cuman tidak ada saja ya, Bu. Tidak ada di dokumentasi, makanya Ya, saya tanyakan ya, itu. Tapi kalau memang ada nanti di kantor kepala desa, kita kan habis ini ke kantor kepala desa, nanti kita lihat ya Ibu. Ya, Bu. Oke, Siap, Bu. baik. Saya juga menekankan untuk di dalam penulisan, setiap penulisan SK itu alangkah lebih baiknya untuk diperhatikan lagi ketika penulisan nomor, tanggal, surat SK tadi jangan sampai salah karena di situ sangat mempengaruhi. Itu dia memang kecil sekali kesalahannya tapi itu sangat mempengaruhi untuk laporan kita. Oke, saya boleh bicara dengan Pak Ketua LPM-nya? Bapak? Oke Pak. Bapak sudah lama Pak jadi Ketua LPM di desa apa? Mangkai Baru. Sudah, maaf Bu ya, sudah kayaknya dua periode lagi. Oh, sudah 2 periode ya Pak ya. Oke, Pak boleh saya tanya sedikit saja. Kira-kira kegiatan rutin yang dilakukan LPM apa ya Pak? Enggak apa-apa Pak, kalau memang enggak sanggup berdiri lama, duduk saja boleh. Kegiatan kami Bu. Iya, yang rutin ya Pak, saya tanya. Rutin, kita membantu pekerjaan desa Bu. Contohnya ada pekerjaan yang kegiatan di desa kita dilibatkan. Sebagai contoh untuk mengawasi pembangunan, serta ikut juga bekerja di pembangunan tersebut. Mungkin kalau yang bisa saya lihat gotong royong ya Pak? Ya. Oke, gotong royong dilakukan 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali ya Pak ya? 1 bulan sekali Bu. 1 bulan sekali. Nah itu semua anggota, semua keanggotaan dan kepengurusan ikut Pak? Ya gini Bu, kami di LPMI ada seksi-seksi. Ya kadang-kadang yang seksinya berkaitan dengan kegiatan tersebut kami bawa, tapi ada juga nanti seperti contoh seksi kesehatan. Nah, ya dia mungkin kebetulan ada satu ibu untuk seksi kesehatan dia nggak ikut gitu, nggak apa-apa Bu. Kami kompak lah untuk laki-laki. Oke Pak, berarti Bapak dilibatkan dalam kegiatan desa kan Pak? Dilibatkan. Oke, terima kasih Pak. Untuk Karang Taruna kita ada nggak Bu? Lagi sholat? Iya. Oke, baik. Kalau memang nggak ada, baik.
Dari saya sekedar itu saja karena memang kebetulan monitoring saya yang turun kemari, jadi banyak laporan yang sudah saya sampaikan memang yang harus diperbaiki. Oke, saya kembalikan sama Pak Nirman. Yes, satu. Baik, terima kasih. Ini luar biasa ya Bu ya. Bingung kayaknya Ibu ini. Ketua tim muji-muji. Di sini koreksi. Ini normal, ini keseimbangan ya. Karena begini, kami tidak ingin Ibu hanya fokus ke lomba aja. Kegiatan PKK ini luas sekali. Lomba PKK banyak. Bukan berarti apa tadi yang dikoreksi, ada yang nggak ketemu jawabannya, ada yang nyasar datanya, itu sebuah kelemahan, belum tentu. Namanya kerja repot. Makin banyak kerja ya makin banyak masalah. Ibu ya. Oke, sekarang saya nggak banyak-banyak. Saya mau nanya Bu Dewi dulu. Ada mic-nya? Kasih. Iya. Ibu Dewi dulu. Jangan nasi desa aja yang ditanyain ya. Bu Dewi apa kabar Bu? Sehat Pak. Ini salah satu perempuan hebat batu bara ini beliau ini ya. Tepuk tangan dong. Karena semua di kepala beliau ini. Urusan PKK mulai dari kabupaten, kecamatan, desa, dusun sampai dasawisma. Beliau harus monitor. Makanya lembam-lembam kami sekretaris. Bu, saya hanya bertanya. Ini ceritanya Desa Manggai Baru bisa maju hari ini, bisa nggak Ibu ceritakan secara singkat? Apa sih historinya, kronologisnya? Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih Pak Ketua Tim, Pak Nirman dan Pak Ruyat. Jadi kami di tim penggerak PKK Kabupaten Pak, setiap tahunnya itu mengadakan lomba seperti provinsi dalam rangka HKG. Baik itu supervisi, monitoring, evaluasi. Jadi sebelum tidak hanya Mangkai Baru, seluruh desa percontohan yang kami kirimkan sebagai peserta untuk desa percontohan tingkat provinsi itu sudah kami melalui berbagai macam tahapan. Sebelumnya kami menyurati ke tim penggerak PKK kecamatan untuk menilai desa di kecamatan mereka mana yang layak masuk untuk desa percontohan. Kami menerima data dari mereka. Setelah kami menerima data dari tim penggerak PKK kecamatan, baru desa yang terpilih sebagai masing-masing juara pertama untuk setiap kategori, kami mengadakan lomba lagi Pak. Itulah setelah kami menseleksi, setelah kami turun menilai masing-masing desa tersebut, itulah yang kami tentukan sebagai desa percontohan untuk tingkat kabupaten ke tingkat provinsi Pak. Jadi untuk tingkat provinsi tahun 2023 itu sudah kami nilai di tahun sebelumnya 2022 dan telah kami SK-kan di tahun sebelumnya Pak. Gitu Pak. Ini pelajaran untuk semua tingkatan ya. Jangan berfokus kepada hasil. Karena di indikator lomba itu nilai bobot tertinggi di proses. Jadi apa yang dijelaskan Bu Dewi ini pembelajaran untuk semua tingkatan. Bahwa untuk mencapai tahap paling puncak itu prosesnya harus dipahamin. Kenapa? Di indikator itu ada banyak poin yang nilai bobotnya 4. Jadi kalau nilai Ibu 100 kali 4, 400. Izin Bu Dewi. Terkait penjelasan Ibu tadi berarti ini dilombakan ini? Dilombakan Pak. Berarti harus lengkap. Berkasnya, berita acara lombanya ada nggak? Berita acara lomba ada tapi tidak akan masukkan di dalam laporan Pak. Dan tapi SK lomba, pemenangan ada. Indikator lomba semua lengkap semua Pak. Lengkap. Semua lengkap. Okay. Untuk semua desa misalnya kami Pak menilai itu sama, pemenang itu tetap sampai harapan 3. Baik. Itu Pak. Lanjut. Ibu sekretaris PKK kecamatan tadi Ibu ya? Mana ya sekretaris kecamatan? Ibu. Bu, belum Bu Dewi belum selesai. Iya Pak. Bu izin. Ini kecamatan ada nggak nyampaikan laporan tahunan ke kabupaten? Ada Pak, kalau tidak laporan kami nggak sampai ke provinsi Pak. Tapi kenapa nggak difoto laporan tahunannya? Oh dimasukkan ke dalam situ Pak? Difoto, harusnya foto dokumentasi itu salah satunya. Oh ada Pak. Ya. Jadi setiap akhir tahun itu Pak, ada setiap ya? akhir tahun itu paling lama di minggu ketiga bulan Desember kami meminta laporan dari seluruh kecamatan. Karena Pak mudah-mudahan Batubara selalu jadi kabupaten pertama yang ngirim laporan ke provinsi Pak. Baik itu fisik maupun digital Pak. Nah mulai promosi kan. Nah, kan bagian saya kan yang itu. Saya nggak mau membongkar-bongkar masalah kalian. Oke, satu lagi.
menurut Ibu ini Ibu Camat sama Ibu Kades ini, menurut pandangan Ibu dari kabupaten gimana nih orangnya? Kalau sekedar ya Pak, untuk Pak Camat nggak dinilai ya Pak ya, Ibu Camatnya aja ya Pak. Ibu ya. Camatnya aja, Ibu Bapaknya Camatnya jangan. aja. Karena kalau Pak Camatnya baik, Ibu Camatnya sudah pasti jauh lebih baik Pak. Gitu. Susah komunikasi sama Ibu Camatnya? Alhamdulillah sangat sukses Pak. Ada grup? Ada grup, kita Grup apa ada itu? grup dari tingkat kecamatan, desa sampai seluruh ibu ketua tim penggerak PKK desa se-Kabupaten Batubara ada grupnya Ada Pak. grupnya? Ada grupnya Pak. Keren. Tiap hari seluruh kegiatan mereka di-share. Sabar. Belum Menggas siap aja. tadi, Pak. Lu tukang gas ini. Tapi grupnya itu kenapa nggak diekspos di laporan kabupaten? Karena kan gini Pak, kita beranggapan kan itu tingkat internal kita Pak. Enggak dong. Seperti itu. Ingat tadi ya, poin yang salah satunya dievaluasi itu adalah koordinasi konsultasi. Buktinya itu seperti itu. Kalian sudah punya potensi besar. Jarang-jarang ada kabupaten punya grup desa semua loh. Berapa banyak desanya? 141 dan 10 kelurahan ada grupnya Pak. Hampir 200 kan. Ini luar biasa. Makanya saya bilang ini di kepala beliau ini semua. Desa ini ngapain, ini ngapain. Tapi ingat, sering kita lalai ketika mau melaporkan. Padahal kita sudah berbuat. Itu yang saya lihat. Sayang sekali padahal ini kerjanya udah ampun-ampun ini. Oke, dari Ibu sekian, terima kasih. Terima kasih Pak. Bu kasih sama Ibu Sekretaris Kecamatan. Samanya, saya bukan bertanya, cari informasinya saya Bu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Sudah lama jadi sekretaris? Sudah Pak. Enak jadi sekretaris? Alhamdulillah. Alhamdulillah, enak, ampun-ampun ya. Ya, karena muka Ibu pun berantakan saya lihat. Dari pagi Pak, bantu nyiapin juga Pak. Bukan, memang kita sekretaris itu, kita ini umpan sasaran terus. Tapi kalau bisa, walaupun jadi sekretaris ampun-ampun, diobo-obo, dimarah-marah Ibu Ketua, lipstiknya harus tetap keren. Bedanya harus tetap clean ya. Jangan masuk PKK tambah hancur kita ya. Bu izin sama pertanyaan kayak Ibu Dewi. Ini PKK desanya ada ngasih laporan tahunan enggak? Ada Pak. Ada dipotong enggak? Enggak ada kan? Enggak, Pak. Nah itulah. Ya, Ini kedepannya hati-hati, akan ke depan jadi- ingat ya, Iya, Pak, laporan siap, Pak. tahunan itulah bukti tanggung jawab kerja. Kemudian sama juga yang ingin saya tanya Ibu. Kayak mana nih PKK desanya menurut Ibu? Kan Ibu nih yang sibuk administrasi. Bentar, langsung aja. Pernah kirim surat ke mereka? Sering Pak. Ada dibalas apa enggak? Enggak kan? Enggak, Pak. Nah iya, sombong ini Ibu Ketua ini. Mentang-mentang udah bisa yes no, surat orang enggak dibalas. Padahal dari situlah kami melihat beliau ini aktif atau tidak. Ibu balas surat. Bu Sekretaris, balasnya pakai WA kan? Nah iya. Padahal harusnya administrasinya jalan, masuk ke buku, surat keluar. Jadi surat keluar dari desa itu yang paling utama bukan Ibu kirim ke bawah. Balasin dulu nih yang melantik ini. Walaupun ketua PKK yang lantik, tapi ini dapurnya. Ini yang cerewetnya, ini yang tukang mata-matainya. Lain kali Bu ingat Bu, kalau kirim surat nggak dibalas, marahin. Kami loh yang nanti kalian, kalau hanya WA nggak ada bukti administrasi. Itu yang kami lihat ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu, selama Ibu kegiatan 6 bulan ini pemantauan ke desa, tertib administrasi terutama papan data dan lain-lain di kantor desa, menurut Ibu baik? Bagus Pak. Sesuai dengan ketentuan? Sesuai dengan Rakernas Pak. Sesuai dengan Rakernas 9. Ya. Oke. Boleh satu yang sering Ibu tegur ke sekretaris ini tentang apa? Ayo, boleh tahu? Tentang itu Pak, kayak di papan data umum kita Pak, sering apa di situnya kita, di kader umum dan kader khususnya kadang kita sering bingung ya Pak. Bingungnya? Iya Pak. Dari mana sumbernya? Iya, di situnya kita sering, ya sampai kabupaten pun kami sama-sama dengan kepala dingin kayak mana ini cara Iya, menyelesaikan. memang Bu Dewi udah pernah nanya saya itu. Baik, karena ini umum, Ibu boleh duduk dulu. Oke, siap, Ini Pak. bukan pembinaan, karena ini sering permasalahan. Ada 3 kesimpulan
Di papan data umum mulai dari desa, kecamatan sampai kabupaten itu ada data yang pertama tim penggerak PKK, benar. Kemudian di sebelahnya data umum, kader umum, di sebelahnya kader khusus. Kami sering ini mensosialisasikan sama Pak Ruyat. Kesimpulan pertama, tim penggerak PKK otomatis kader umum, belum tentu kader khusus. Itu kesimpulan pertama ya. Tolong dicatat, kalau udah tua nggak usah sok ingat, catat. Apalagi udah suka bingung ya. Saya ulangi, tim penggerak PKK otomatis kader umum, belum tentu kader khusus. Yang kedua, kader umum belum tentu tim penggerak PKK. Belum tentu juga kader khusus. Siapa itu? Ketua Dasawisma. Ketua tim penggerak PKK dusun. Belum, dia bukan tim penggerak, dia kelompok. Dan belum tentu dia kader khusus. Contoh, dia ketua Dasawisma, tapi dari papan data Poja 1 dia tidak ada nempel itu kader apa. Kesimpulan terakhir, kader khusus otomatis kader umum. Tetapi belum tentu tim penggerak. Contoh, ada kader Posyandu, dia tidak tim penggerak dan tapi dia kader umum. Itu kalau udah dikuasai, dipegangi, nggak ada lagi datanya bingung. Oke, baik, dari Ibu selesai, baru saya ke desa. Kasih mic-nya ke desa. Sedikit lagi, sabar ya, sampai jam 6 aja kok, nggak lewat. Bu, apa kabar? Sehat Pak. Nah, jangan lupa menikah ya, supaya hidup lebih indah. Jangan nengok data saja kerja, tengok cowok. Di cowok tuh banyak data. Contoh, berapa persen gantengnya, berapa persen kebaikannya ya. Baik, Ibu izin. Tadi kan semua sudah mengasih kesaksian. Sebenarnya kerjaan Ibu semuanya ini saya lihat bagus, baik. Tetapi ingat, satu permasalahan utama seorang sekretaris adalah ketelitian. Jangan pernah lupa itu. Ketelitian itu hanya bisa ditemukan di aplikasi. Karena kalau salah, aplikasi itu akan nolak. Tapi ke buku, mau Ibu tulis apapun, dia nampung aja. Mau Ibu tulis salah, miring, mereng, segala macam, dia nampung aja. Tapi kalau masuk aplikasi nggak akan bisa ditampungnya. Makanya saya puji kalian. Kenapa? Di sisi sana keren banget. Nggak bisa ditolak itu aplikasi. Ibu beruntung lah. Jadi sekretaris di backup banyak orang. Tapi ingat, ketelitian penting. Karena tadi sudah dicek oleh tim ya. Ke depan silakan lagi lebih teliti. Kemudian yang ingin saya tanyakan. Ada nggak satu buku yang berisi tentang data lengkap Dasawisma? Punya enggak? Satu buku tambahan. Ada Pak. Mana bukunya? Rekapitulasi catatan data dan kegiatan warga. Bukan itu buku Dasawisma. Ya. Yang buku tersendiri, contoh Dasawisma bunga teh ayam, ini foto ada, Pak. adanya. Ini. Mana? Coba tunjukkan. Ada enggak? Ya mana? Tunjukkan. Ibu bergerak aja. Saya kan cari potensi, bukan cari masalah ini. Coba buka. Buku apa namanya itu? Ada foto enggak? Belum ada. Tapi nama ketua Dasawismanya ada. Itu buku apa? Itu apa? Buku tentang apa itu? Nah, sekarang saya tanya. Ada masuk laporan itu? Ada di laporan? Di belakang? Dijelaskan enggak? Enggak kan? Enggak dijelaskan. Ibu hanya foto-foto suruh bingung orang. Ada? Coba buka laporannya. Bener enggak? Ayo dibantu. Kan saya cari potensi. Coba, mana laporannya? Enggak, laporannya lihat. Ada enggak itu? Iya, ada enggak di laporan? Enggak ada kan? Mana?
Iya, yang saya tanya mana keterangannya? Kan keterangan yang saya tanya. Bu, ibu dengar dulu. Kami yang datang ini ngerti. Yang di sana mana ngerti itu. Oke? Potensinya bagus. Kemudian, ini buku apa ini? Buku 6. Tahu ibu kelebihannya di mana? Ini buku paling kreatif yang saya lihat loh. Ada lobnya. Tapi dipoto enggak itu? Enggak, yang ibu foto kan bukunya. Isinya enggak. Itu masalahnya. Kalian punya potensi bagus. Yang ibu foto hanya bukunya. Padahal kami tadi membahas terus ini. Ini kok isinya keren ya. Hal kecil yang kalian lakukan di satu lembar di buku 6 itu tidak dimiliki orang lain. Begitu kami tarik-tarik, ada love-nya. Enggak ibu foto. Oke, ini kan nggak mungkin kami bawa. Boleh kami bawa? Nah kan langsung. Kalau ibu bang boleh bawa, gawat. Isinya loh. Kemudian ada lagi, ada petanda-petanda halaman, betul kan? Itu kerjaan siapa? Siapa yang buat itu? Nah yang kayak gini-gini nih, ini punya siapa? Makanya kenapa ini yang begini-gini harusnya kalian foto. Buka foto. Ibu merasa ini hal kecil kan? Padahal di PKK ini hal besar. Tahu kenapa? Dari kerjaan inilah kami tahu ibu cinta sama PKK. Iya. Kalau orang nggak cinta kepada sesuatu, mohon maaf, izin ya bu. Ibu jangan bilang cinta sama suami. Tapi kapan dia mandi, pakai sabun apa, pakai sampo apa, ibu nggak mau tahu, itu nggak cinta. Kalau perlu, mas, ini samponya, ini sabunnya, ini kalian sudah berbuat, keren loh. Apalagi nih, ini sampul ini sangat muatan lokalnya keren. Ini udah oke, makanya saya komentarin, udah dipoto, ini keren banget, tepuk tangan dulu. Ini keren loh nih, ya. Oke, ini satu potensi, oke ya. Satu lagi yang terakhir, saya mau tanya, ini Dasawi ini jago kalian ini, mati lampu pun aman. Satu lagi, terakhir ini, Dasawismanya selain mengisi buku, kegiatannya apa? Ada nggak kegiatan yang lebih? Contoh, umpamanya mereka punya kebun PKK, ada literasi, ada sudut baca, ada nggak? Coba ada dasawismanya yang seperti itu? Pojok baca, ada berapa dasawisma itu yang punya seperti itu? Satu aja, ada fotonya? Nggak ada lagi kan? Ada? Yakin? Pasti keterangannya juga nggak ada. Iya, ada, tapi keterangannya tidak. Padahal punya potensi. Oke, Bu Sekretaris, tolong itu ditingkatkan. Ibu Ketua juga. Ibu Ketua aman ini, gak saya tanya lagi, udah capek deh ditanyain. Jadi Bu Sekretaris, ingat, Sekretaris itu adalah motor segalanya. Ibu Ketua ini jangan dibebani masalah lagi. Jadi semua pokja kalau enggak benar, sikapin. Tapi target kalau bisa Dasawisma itu adalah kegiatannya 10 program pokok PKK itu harus ada di sana. Tapi karena ini lomba tertib administrasi, didata, keluarkan tabelnya. Berapa grafik Dasawisma yang sudah melaksanakan pojok baca, literasi, punya kebun PKK. Kemudian berapa banyak Dasawisma yang aktif terkait tadi masalah, apa tadi TT, tablet tambah darah. Itu kan dari Dasawisma. Kalian gak punya kan datanya kan? Di Dasawisma kan? Padahal kegiatannya sudah, mungkin gak semua kabupaten loh melaksanakan TTD, tapi walaupun itu ada aplikasi, sekretaris PKK desa harus ada data manualnya. Karena gadis-gadis itu, remaja-remaja itu ada di Dasawisma. Oke? Makanya jangan lupa menikah ya, cepat-cepat. Kalau udah nanti undang kami. Baik, terima kasih Bu Sekretaris. Ibu Ketua, satu dari Ibu boleh berdiri? Hidup mic-nya. Iya, satu aja. Coba Ibu jelaskan ke saya, apa harapan Ibu dari perlombaan tertib administrasi ini, itu yang pertama.
Yang kedua, apa rencana Ibu ke depan? Program apa yang ingin Ibu kembangkan di desa Mangkai Baru ini? Singkat aja, 2 menit aja, silakan. Harapan saya dari perlombaan ini adalah meningkatkan kinerja tim penggerak PKK khususnya. Baik di segala sektor. Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3 sampai 4. Dan harapan ke depan saya, kami lebih fokus untuk kesehatan dan pendidikan. Karena saya sudah punya program kerja sama Ibu Kades untuk one house one schooler. One house one schooler, 1 rumah, 1 sarjana. Insya Allah, karena masih 1 sarjana. Emang sok banget. Iya Pak, agak sok nih memang Pak. Karena memang emang enggak Ibu memang punya banyak uang untuk membiayasiswakan? Coba gimana cara Ibu mau mencapainya? masyarakat Mangkai Rencananya Baru gimana? terutama ini peternak Pak. Kalau mayoritas 1 sapi 1 rumah ini ada Pak. Tunggu. Dan saling membantunya. 1 sapi Minimal. 1 ada sekarang. Ada Pak, Mana minimal ketua Pokja ada. 3? Tunggu, mana ketua Pokja 3? Itu di papan data hati-hati loh. Mayoritas Pak. Ada peternakan di situ. Tinggi ya datanya ya. Nanti jangan sempat datanya rendah ya. Oke, 1 sapi 1 rumah. Itu rencana modalnya. Iya Pak. Lalu? Dilanjutkan dengan kegiatan sosial di Desa Mangkai Baru. Karena pembangunan Desa Mangkai Baru Pak dengan dengan gotong royong masyarakat untuk meningkatkan contoh Desa Mangkai Baru ini mempunyai masjid itu hanya dibangun dengan waktu yang singkat itu berkat swadaya masyarakat gotong royong dengan jumlah uangnya 1,8 miliar itu berkat gotong royong setiap dusun-dusunnya. Jangan tepuk tangan dulu, sabar. Di mana uang itu laporannya berada di mana? Ayo, berada di mana laporannya? Di mana? Ayo. Masuk ke buku keuangan PKK atau di mana? Di mana? Kalau tidak bisa dia cocok ke buku keuangan PKK, tambah buku tambahan. Itu swadaya masyarakat, indikator-indikator ada. Berapa swadaya masyarakat? Itu sangat tinggi loh. Kalau nggak cocok dia ke buku keuangan PKK, Ibu buat buku tambahan. Jelaskan di situ berapa dari swadaya masyarakat, berapa per orang, berapa terkumpul. Ya? Coba Siap, bagaimana Pak, itu izin, Pak? Pak. Bu, Di sini saya sedikit jelaskan. Kami memang 2013 saya menjadi kepala desa untuk periode pertama. Memang sudah ada pertapakan untuk masjidnya. Kami langsung bentuk panitia pembangunan masjid 2013 sampai dengan 2019. Alhamdulillah kelar dengan swadaya masyarakat Pak. Jadi patungan dari bulan awal sampai dengan 6 bulan berturut-turut kami bermusyawarah 1 KK. Kami bebankan atau kami pastikan setiap bulannya itu menyumbang 50.000. Dan alhamdulillah Pak kelar, tapi hanya 6 bulan. 7 bulan berikutnya sampai dengan selesai itu tergantung mereka masing-masing. Dan itu memang dikoordinir oleh kepala dusun kami. Dan alhamdulillah di 2019 setelah selesai, 2020 beserta mitra saya, ada BPD, LPM dan tokoh masyarakat agama juga. Di situ kami bangun kembali tapis Quran Pak. Itu menelan biaya kurang lebih 140 juta, kami bangun ada 4 lokal, itu hanya 4 bulan Pak. Jadi sebenarnya kalau monitoring kemarin, ini saya jelaskan dari awal semua. Karena tadi mengingat kayaknya udah panas, nanti saya mau panjang lebar, nanti Bapak mau kapan lagi? Tuh. Itu enggak alasan. Karena tugas kami kemari mencari yang seperti itu. Jadi udah nggak usah banyak lagi penjelasan. Itu ada nggak Ibu ceritakan di laporan LKD? Nggak ada kan? Iya izin Pak, nggak ada. Padahal desa Ibu udah kaya loh. Iya benar Pak. Ya, ini ke depan hati-hati Ibu Kades. Siap, Potensi besar melibatkan swadaya masyarakat. Itu harus cerita di laporan. Padahal itu potensinya luar biasa besarnya. Termasuk Ibu Ketua tadi, 1 sapi 1 rumah, 1 sarjana 1 rumah. Itu cita-cita bukan lagi desa itu. Itu udah cita-cita negara loh. Tepuk tangan dong. Cita-cita desa. Yang enggak tepuk tangan kembali ke jalan yang benar. Tapi ingat, harus bisa bercerita di
laporan. Harus bisa bercerita di buku tambahan. Harus bisa bercerita di media. Buku tambahan itu boleh banyak. Buku PKK hanya 6. Buku tambahan mau 100 pun boleh. Ya Bu ya? Ya Siapa? Oke, terakhir Ibu Ketua. Izin, saya tertarik tadi itu. Satu sapi, satu rumah. Berarti kalau dilihat dari papan data, Ibu, papan data Pokja 3 itu harusnya tinggi ya. Nanti kita cek ya. Terakhir sama saya sama Ibu. How can you speak English? Are you a teacher? Yes. English teacher? Yes. I knew it. Because your intonation, your accent is very good. Thank you. Sir. Okay? You have a power about that. Thank you, sir. Okay? And I write it in my mind and I will explain to other the best woman in other area. Only in Batubara there is in one village, Manggai Baru. Yeah, thank you, sir. Yeah, the English woman power. Oke? Memang udah curiga dari awal aksennya udah nampak. Tapi ingat, usahakan ini ibu-ibunya bisa belajar juga. Ya. Karena ibu sudah punya kemampuan ya. Yes, no, yes, no. Cuma no aja. Nggak boleh. Pulang dari sini harus rubah. Ganti yes, yes. Oke? Terima kasih untuk Ibu, silakan duduk. Baik, selesai. Kami penutup. Bu, Ibu Kader mulai sekarang tidak boleh no. Pulang ke rumah ditanya suami, di mana nasi saya? Yes. Masih ada beras kita? Yes. Tapi gajiku udah berkurang? Yes. Di kamar baru berantem. Gak boleh pakai no ya. Karena no itu resikonya menurunkan daya ingat. Ingat Bu ya, Ibu Ketua katakan itu. Baik ibu-ibu, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk ibu-ibu semua dulu. Ada strategi tim. Kami sengaja melamakan, mau lihat siapa yang tahan lama duduk di sini. Kalau sempat separuh ibu PKK keluar tadi, kami coreti semua nilai yang dari awal tadi. Tapi hari ini kami melihat ibu masih sangat energik. Tepuk tangan lagi dong. Kemudian sebenarnya tanpa ditanya pun ada indikator yang langsung terjawab, nilai ibu bisa 100 kali 3, 300. Apa itu? Seragam dan lencana PKK. Itu ada di indikator ketiga ya Bu ya. Tapi yang tadi belum saya tahu, ini bajunya dapat dari mana? Beli sendiri, jahit sendiri dari desa. Siapa yang berikan? Kok ditengok-tengok ini pelototi atau gimana ini? Katakan sejujurnya. Dari Bu Kades atau Ketua PKK Desa atau Pak Camat atau Bu Camat, yang mana yang benar? Bu Kades, dikasih dalam bakal atau sudah jadi? Mau dikasih juga upahnya? Izin Pak, dikasih juga Pak biaya jahitnya. Oh, biaya jahit dikasih juga. Iya, Pak. Kan tadi agak sombong. Enak. Sekarang saya tanya, Ibu tahu nggak itu uang Bu Kades ngasihnya dari mana? Jual sapi, jual sawit atau dari mana? Atau dari dana desa? Jual sapi sama sawit loh Pak. Bu Kades, bukan dana desa itu kan? Dana desa, ya kan terbalik kan? Berarti kalian nggak kompromi nih. Nggak kompromi kalian. Sebenarnya dari mana ini? Nah udah terserahlah, penting aku kalian buat. Sekarang aku mau tanya, kenapa ini nggak kalian jelaskan di laporan? Ini kan bantuan, iya kan? Bu Kades kena lagi ya. Ibu udah beri banyak, Bu. Itu kekasih ibu yang di sebelah itu, taunya cuma dikasih, tapi berterima kasih tidak. Satu bukti terima kasihnya harusnya dijelaskannya di laporan. Ibu Kades telah memberikan bantuan seragam, nilainya tinggi loh ini. Berikut lengkap ya. Jadi ke depan tolong lebih teliti ya ibu-ibu semua ya. Baiklah ibu-ibu, selesai tugas kami. Terima kasih banyak, semoga sukses. Dan kemudian kami juga mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pada tempatnya, baik perkataan atau perbuatan. Kami PKK memang mencoba supaya komunikasi kita itu enak, tapi kami menyerap yang baiknya, yang tidak baiknya, dan lain-lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, mohon pamit.
Karena setelah ini Ibu Ketua kami akan lanjut ke asahan. Semoga tadi siapa tadi yang ngomong, mudahan lawan-lawannya semua lemah. Ya itu memang harus strategi. Itu tugas kami nanti nengoknya. Tapi jangan harap kami bocorkan sama kalian ya. Ini lemah ya. Iya. Tapi kami yakin kita akan bertemu di provinsi ya. Tetap yakin saja kita akan bertemu di provinsi. Nanti tinggal kami ramu bagaimana hasil semua penilaian dari tingkat Dasawisma, dusun, desa, kecamatan, kabupaten. Setelah ini kami akan kunjungi kantor Ibu, kecamatan dan juga kabupaten. Hanya mau membuktikan dokumentasi aja. Kepada Ibu Ketua terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan Ibu makin sukses dan semua harapan Ibu tercapai. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk tim evaluasi Provinsi Sumatera Utara, Bapak Ibu dan berbahagia. Kalau katanya terbang-terbang si burung unggas singgap di batang pohon selasih, walau Pak Nikman Subukan sedikit bertanya agak tegas, tapi kami yakin hatinya penuh kasih. Mudah-mudahan Desa Bangkai Baru memperoleh juara 1. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia yang kami hormati, selanjutnya mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Mars Dasawisma. Hadirin dimohonkan untuk berdiri. Beri aplaus untuk kita semua Bapak Ibu dan berbahagia dengan berakhirnya Mars Dasawisma tadi. Maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini dan akan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan oleh tim evaluasi dari Provinsi Sumatera Utara. Saya Tony Marfaung sebagai pembawa acara pamit undur diri.
Anda mendapat gading bertuah tanduk rusa jangan lupakan. Anda terdapat banyak kata yang salah mohon saya dimaafkan. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.